apa yang semestinya diucapkan oleh orang yang sakit agar selamat daripada azab. Nah, jadi orang yang sakit itu perlu mengamalkan ini. Dan insya Allah kita sudah hafal apa yang dianjurkan kita baca ketika sakit itu. Tinggal kita amalkan saja. Ya, sekarang kita akan bacakan riwayatnya. An Sa'd bin Abi Waqqas, dari Sa'ad bin Abi Waqqas, dari Nabi SAW, beliau bersabda, ayyuma muslimin qala fi maradih. Siapa saja orang muslim yang berkata ketika sakit, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Kan pelunggu sudah hafal. Ketika sakit, ucapkanlah la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin arba'ina marrah, 40 kali. Ucapkan ini 40 kali. Famata fi maradhihi dzalik, kalau dia mati lantaran sakitnya itu, u'tiya lahu ajru syahid, diberikan baginya pahala orang mati syahid. Ya. Wa im bari'a, dan jika dia sembuh dari sakitnya itu, bari'a wa qad ghufirat lahu jami'u dzunubihi, dia pun sembuh dalam keadaan semua dosa-dosanya itu telah diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi warga masyarakat yang sedang sakit, ya, ucapkanlah la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin 40 kali. Kalau meninggal dunia lantaran sakitnya itu, diberikan pahala seperti orang mati syahid. Kalau sembuh, maka dia sembuh dalam keadaan bebas daripada dosa. Ada lagi ucapan yang kedua, ya, yang juga kita hafal ini, ya. Dari Tabrani ini, riwayat dari Imam Tabrani, man qara'a surata qul huwallahu ahad. Saya membaca qul huwallahu ahad dan seterusnya sampai selesai. Fi maradhihi alladhi yamutu fihi, pada sakit yang menyebabkan kematiannya, mi'ata marrah, 100 kali. Ya, kita kan tidak tahu apakah sakit yang kita derita ini walaupun ringan membawa kepada kematian kita atau tidak. Kita kan tidak tahu. Banyak orang tidak sakit juga meninggal dunia, apalagi kita sakit. Oleh karena itu, sakit apapun yang kita derita, ringan atau besarnya, ucapkanlah, ya. Bacalah qul huwallahu ahad Allahus samad, ya, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Baca dia 100 kali. Maka fadilahnya adalah lam yuftan fi qabrihi, tidak terkena fitnah di dalam kuburnya. Artinya dia akan lancar menjawab pertanyaan malaikat mungkar dan nakir. Karena ketidakmampuan menjawab pertanyaan mungkar dan nakir, itulah di antara fitnah dalam kubur. Ya. Walaupun pelungguh dah ngapal ya, marabbuka nengke dah apal ya. Allahu Rabbi wa man nabiyyuka, apal dah. Muhammadun nabiyyi wa ma qiblatuka, apal dah ya. Wal ka'batu qiblati wa ma dinuka, apa agamamu, apal dah ya. Wal islamu dini, Islam agamaku. Wa man ikhwanuk, siapa saudara-saudaramu, pelungguh dah apal. Ya, wal muslimuna kulluhum ikhwani, orang-orang muslim dan orang-orang mukmin semuanya saudara-saudaraku. Sekarang kita hafal dia, tapi kita ini kan tidak punya amalan yang menjaga kita dari fitnah kubur. Bisa saja kita tidak bisa menjawab pertanyaan mungkar dan nakir itu di dalam kubur, karena kita terkena fitnah dalam kubur. Fitnah dalam kubur itu diantaranya adalah ketidakmampuan kita dalam menjawab pertanyaan mungkar dan nakir. Makanya ketika kita sakit, baca saja qul huwallahu ahad 100 kali. Fadilahnya yang pertama, kita tidak terkena fitnah di dalam kubur. Yang kedua, wa amina min daghtatil qabri, dia aman daripada himpitan kubur. Himpitan kubur yang meremuk tulang belulang kita.
Ya. Kalau kita membaca Qul huwallahu ahad ketika sakit 100 kali, kita terjaga daripada himpitan kubur. Dan yang ketiga, wa hamalathul malaikatu yaumal qiyamah bi ajnihatiha. Pada hari kiamat nanti, malaikat akan membawanya dengan sayap-sayapnya. Hatta tujizahu as-sirata ilal jannah. Sehingga malaikat itu melewatkannya di atas sirat masuk menuju surga. Kletek malaikat yang akan membawa kita pada hari kiamat. Sehingga kita bisa lolos menyeberangi sirat yang membentang di atas neraka jahanam. 3 keutamaan orang yang membaca Qul huwallahu ahad 100 kali ketika sakit. Ya, tunas pelungguh dah hafal yang niki walaupun tak dicatat. Pulang dari sini ingat membaca Qul huwallahu ahad 100 kali ketika sakit. Pertama, tidak terkena fitnah dalam kubur. Yang kedua, aman daripada himpitan kubur. Yang ketiga, dibawa oleh malaikat pada hari kiamat menggunakan sayap-sayapnya sehingga kita bisa lolos menyeberangi sirat dan langsung masuk ke dalam surga.